Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu shomadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi salimi amma ba'du. Yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para pemirsa TV Mandawangi, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah apapun di bulan Ramadan. Baik pemirsa TV Mandawangi yang dimuliakan Allah, kita semuanya sekarang sedang memasuki di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, di dalamnya kita semuanya diwajibkan atau diperintah untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa adalah ibadah yang paling istimewa karena ibadah puasa menyangkut urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia yang menjalankan ibadah puasa itu yang bisa mengetahui dia benar-benar berpuasa atau tidak adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin secara zahir, secara fisik kita masih bisa mengetahui bahwa orang itu telah melaksanakan atau telah menunaikan ibadah tersebut. Namun berbeda halnya dengan ibadah puasa, yang mana hanya diri kita dan Allah yang tahu. Puasa yang harus kita pahami secara mendalam adalah nilai-nilai dan konsepnya. Jadi kalau selama ini kita memahami puasa itu adalah hanya sekedar menahan haus dan lapar dan hal-hal lain yang dilarang oleh syariat dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka ketika kita memahami secara lebih mendalam lagi hakikat dari puasa, kita harus bisa mengambil satu hikmah bahwa puasa ini adalah konsep hidup. Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa mempraktekkan konsep puasa. Dalam hal apapun, konsep puasa ini pasti dan perlu atau butuh kita terapkan. Bahkan dalam atau di saat berbuka sekalipun kita tetap perlu menerapkan konsep berpuasa. Itu tadi, karena kembali kepada puasa sebagai konsep hidup, yang mana kalau kita bahasakan dengan istilah yang lebih mudah, lebih sederhana, yaitu kita mengerti tentang batas-batas diri kita. Kita mengerti tentang dosis. Kalau istilah dalam kesehatan kita mengerti tentang dosis. Intinya kita yang bisa memanajemen atau mengontrol diri kita masing-masing. Nah, itu sangat butuh konsep berpuasa. Sehingga sebenarnya di dalam bulan Ramadan itu kita hanya menjalani training atau latihan. Kita hanya menjalani latihan yang mana pembiasaan kita dalam melatih untuk kita bisa menundukkan hawa nafsu ini harus kita lanjutkan dalam bulan-bulan yang lain. Maka logika-logika yang selama ini kita salah dalam memahami, yang selama ini kita masih terbalik dalam melogikakan puasa, maka harus kita luruskan bahwa
melakukan ibadah yang rajin, melakukan hal-hal yang positif, itu kita hanya di bulan Ramadan saja. Padahal enggak, seharusnya berbuat baik, menjalankan ibadah yang rajin dan lain sebagainya, meningkatkan nilai dan mutu kita dalam beribadah kepada Allah. Ini harus juga kita targetkan di bulan-bulan yang lain, tidak hanya di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita jadikan sebagai momen untuk kita melatih diri kita, melatih skill kita dalam menundukkan hawa nafsu. Karena musuh yang paling besar di dalam diri kita adalah hawa nafsu kita. Seperti saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya pulang dari perang Badar, lalu Rasulullah berceletuk, "Wahai sahabatku, alhamdulillah kita telah selesai dari perang kecil dan sebentar lagi kita akan menuju kepada perang besar." Maka para sahabat heran, loh, perang Badar yang sebegitu dahsyatnya kok Rasulullah masih menyebut sebagai perang kecil, lalu perang besarnya seperti apa? Lalu ada salah satu sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, lalu perang besar itu apa ya Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab, perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu dalam dawuhnya, kalau orang pintar itu targetnya saya harus lebih baik daripada dia. Tapi kalau orang yang bijaksana, saya yang hari ini harus lebih baik dari saya yang kemarin. Saya besok harus lebih baik daripada saya yang hari ini, seperti itu. Sehingga perang yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Lalu selanjutnya, apa maksudnya itu kita konsep berpuasa ketika saat kita berbuka? Ya tahu sendirilah bagaimana puasanya kita sebagai orang awam. Itu ketika kita berbuka, seakan-akan kita melampiaskan semuanya saat berbuka. Ya apapun lah. Nanti ketika kita ketemu makanan apapun, seakan-akan itu mau dilahap semuanya. Padahal belum tentu saat berbukanya kita bisa atau mampu melahapnya karena perutnya sudah penuh, gitu kan. Nah, maksudnya konsep berpuasa ini juga perlu kita terapkan di dalam saat kita berbuka, sehingga puasa kita itu tingkatan spiritualitasnya lebih dewasa, tidak hanya menahan haus dan lapar saja. Kalau saat berbuka itu seakan-akan kayak hewan itu yang sudah 3 hari tidak makan, maka bisa dipastikan bahwa konsep puasa yang dijalani adalah hanya menahan lapar dan haus. Tapi ketika kita mempraktekkan konsep puasa saat berbuka, ya kita akan pahamlah bahwa ya ditahanlah nafsunya. Kita makan ala kadarnya, ya kita makan seperlunya gitu. Bahkan makan pun kan ada ilmunya, tidak. Kita dalam ilmu makan saja tidak lulus. Ilmu makan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kan kita harus makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang gitu kan. Itu ilmu makan. Ilmu makan saja kita tidak lulus. Makanya kita diberikan fasilitas berupa Ramadan, berupa puasa di bulan Ramadan adalah untuk cooling down, ya, untuk pendinginan jiwa kita. Karena di bulan-bulan yang lain sebelum bulan Ramadan mungkin jiwa kita lelah. Ya, seringlah kita semuanya itu galau tapi tidak tahu penyebabnya apa. Cemas tapi tidak tahu apa yang dicemaskan. Terus mudah marah, mudah tersinggung. Terus tidak tahu kayak fisik itu gampang capek. Atau ketika jasad atau fisik
kita ajak untuk beribadah, untuk berbuat yang baik, malas, berat banget. Maka itu tanda-tandanya kalau jiwa kita sedang lelah. Jiwa kita sedang lelah. Sehingga kita butuh Ramadan dan konsep puasa di dalamnya untuk pendinginan jiwa kita, untuk refreshing jiwa kita. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan benar-benar, sehingga bulan Ramadan ini harus kita maknai secara mendalam, secara hakikatnya. Tidak hanya pemahaman secara syariat saja, namun juga hakikat. Bagaimana agar nilai-nilai puasa ini bisa kita terapkan di bulan-bulan lain di luar Ramadan. Sehingga Allah tidak sia-sia mentraining manusia, melatih manusia di bulan Ramadan. Nah, kenapa puasa itu diwajibkan duluan sama Allah? Karena ya siapa sih yang suka puasa? Nah, saya yakin semua pemirsa ini tidak ada yang suka puasa. Sehingga Allah mewajibkan duluan. Itu. Sehingga Allah mewajibkan duluan karena kita sebagai manusia sangat butuh terhadap hikmahnya puasa. Jiwa kita perlu pendinginan dalam praktek puasa. Sehingga tugas kita sebagai manusia sebenarnya adalah menundukkan hawa nafsu kita menuju nafsu mutmainnah. Sehingga di dalam Al-Quran itu hanya nafsu mutmainnah yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, yang dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga, yang disebut sama Allah menjadi bagian dari hambanya, itu adalah mereka yang sudah menundukkan nafsunya menuju nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Mutmainnah itu yang anteng, ya, anteng. Apa ya istilahnya anteng itu? Sudah tidak ada gejolak, ya. Artinya sudah tidak ada keinginan-keinginan duniawi. Nafsunya sudah anteng. Tidak ada tujuan dan keinginan kecuali Allah. Jadi tujuan dan keinginannya hanya Allah. Itu nafsu yang mutmainnah. Sehingga dipanggil di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Sehingga marilah kita manfaatkan momen Ramadan yang belum tentu di tahun depan kita bisa menjumpainya lagi. Kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk mendinginkan, untuk merefresh jiwa kita. Kita manfaatkan sebaik mungkin 1 bulan penuh fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentraining diri kita agar kita lebih lihai skill kita dalam menundukkan hawa nafsu. Sekali lagi, konsep puasa perlu kita terapkan dalam segala lini kehidupan kita. Karena puasa adalah konsep hidup. Selama kita hidup, selama kita punya nafsu, kita perlu mempraktekkan konsep puasa. Bahkan dalam berbuka. Ya, sehingga nanti anak-anak siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi banyak yang ikut raweh. Karena kebanyakan yang tidak ikut raweh itu karena yang kekenyangan itu. Yaitu karena konsep puasanya tidak diterapkan saat berbuka. Bahkan saat berbuka pun kita harus menerapkan konsep puasa. Makan secukupnya. Ingat tadi ilmu makan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita makan saat lapar dan kita berhenti makan sebelum kenyang. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga pemahaman dan penerapan puasa kita lebih dewasa secara spiritual. Segala kesalahan mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.